datang di podcast Halusi Nation. Halo guys, ketemu lagi sama gue Rian dan gue charger Android di podcast Halusi Nation. Oke, seperti kalian lihat kita nih cuman pada siang hari ini menemani kalian berdua aja ya, karena sore bangsat. Oh sore ya, Iya. sore masih panas ini ya, gerah banget ya. Seperti kalian lihat kita hanya berdua untuk menemani kalian di siang dan sore hari ini, karena siang apa sore nih? siang menjelang sore deh, siang menjelang sore ini karena Tapi gue liat lu hitam banget ya sekarang. Ada apa ini? gue ya habis dari senang-senang gue liburan lah pasti tuh. Di mana? Liburan di mana? Cerita dikit lah. Cerita dikit nih ya. Boleh. Gue habis liburan dari Pulau Labuan Bajo tuh. Wis gila. Mantep dah itu pokoknya, sangat tempat yang paling mantap sih. Tapi kan sekarang udah dimatiin, kenapa tuh? Iya. Lu turis terakhir. Iya emang gue turis terakhir, beruntung banget sih gue untuk bisa menikmati Labuan Bajo sebelum Sebelum apa? terjadi kasus yang sangat meresahkan. apa? Sangat meresahkan. Oke, tapi kita Tapi kan lebih enakan sama pasangan ya. Kalau iya ke Bajo. sih, emang. Tapi makanya gue bakal suatu saat bakal balik lagi sih buat ke Bajo dengan pasangannya, bukan dengan keluarga lagi sih gue pengennya sih. Oke, untuk sekarang kita nggak bahas tentang trip gue sih, ya nggak sih. Aku juga minat juga Iya sih ya. Kita mau bahas yang biasa, tema-tema yang selalu viral dan enak buat dibahas, diomongin, dihujam, di reaction, di hallucination. Apa sih? Membahas apa? Tentang pelecehan sih yang pastinya kan. Kita udah, seperti kalian tahu kan, udah sering banget sih tentang bahas-bahas topik tentang pelecehan. Tapi emang pelecehan tuh paling seru sih dibahas. Iya, emang. Karena nggak ada habisnya. Iya betul, nggak ada habisnya sih. Kayak tadi sebelum pas briefing kan, sebelum kita syuting tuh gue sempet baca-baca berita tuh tentang ya itu, dan terus tiba-tiba gue nemu nih, wah anjing, makanan hallucination nih, asik. Apa tuh? Tentang kasus pelecehan lagi itu di Purwokerto, Jawa Tengah. Purwokerto, Jawa Tengah. Iya, yang tentang seorang laki-laki mencabuli anak, seorang laki, ya benar, seorang laki-laki mencabuli anak laki-laki itu. Coba deh lu langsung bacain aja beritanya biar kita nggak salah-salah nih. Jadi di sini ada judulnya tuh, penjual nasi Padang di Purwokerto diduga paksa bocah laki-laki lakukan oral seks untuknya. Mengakui saat ditanya warga. Gue bacain dulu ya daripada kita jadi fitnah. Iya, betul. Seorang perempuan datang marah-marah dan menginterogasi pedagang warung nasi Padang. Hal tersebut disebabkan karena pria penjual nasi Padang itu diduga memaksa anak untuk melakukan oral seks padanya. Enggak, kata lu Jawa Tengah, ini Padang gimana nih? Itu tempatnya Jawa Tengah, dia penjual nasi Padang. Oke. Videonya viral di media sosial. Nah, ini diunggah sama Instagramnya @terangmedia nih. Ini thank you banget untuk beritanya. Biarpun ya. Menurut keterangan akun tersebut, itu terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah. Seorang warga melaporkan peristiwa seorang pedagang nasi Padang yang dimarahi dan diinterogasi oleh seorang perempuan dengan disaksikan warga sekitar. Nanti videonya kan kita tampilkan di sini, ya. Enggak lah, di sini langsung. Lu bisa lihat di situ. Jadi tuh ada beberapa warga sekitar dan si ibu-ibu ini yang pakai baju kuning tuh lagi marah-marahin satu pedagang itu. Nah, marah-marahin ini yang buat kita jadi excited untuk ada apa sih? Iya. Mas kenal sama Twi nggak? Kenal, khawatir.
Apa? Kamu apain dia? Kamu apain? Ini KSL. Kamu apain? Kamu gimana kamu dipukulin? Saya nggak mau ya. Kamu apain? Kamu apain? Itu apa? Sodomi? Enggak. Kamu apain? Apain? Terus? Cium itu apain lagi? Jangan bawa kamu, diapain lagi? Hisap. Kamu yang hisap apa disuruh mereka hisap? Tujuannya apa kamu? Kamu sakit? Sakit jiwa kamu? Hah? Kamu suruh mereka hisap juga kan? Kamu suruh mereka hisap barang kamu juga kan? Ngaku nggak? Ngaku? Berapa orang yang korban? Jangan bohong, saya punya chattingnya loh. Kamu bilang kamu gak suka laki-laki gendut, tapi anak laki yang kurus kamu suka. Ya cuma udah, jangan bohong. Berapa orang? Gak usah pakai Allah sama saya. Kamu udah gak tahu Allah. Kamu udah gak kenal Allah, begini caranya. Berapa orang korbanmu? 2 juta maaf Pak. Jangan bohong kamu. Ada permintaan, anak. Ada permintaan. Kamu minta anak-anak yang kurus, bukan yang gemuk. Tapi cuma Jangan sampai keluarga kumpulin loh. Jangan bohong sama saya. Berapa korban kamu? 2 sama Pak. Berapa? 2. Berapa? Siapanya? Kamu apain? Itu yang tadi gue Kamu apain? yang aku Ngomong jawab, diapain? Hisap. Iya. Kamu suruh hisap Ciumin. dia. Lu yang benar kalau ngomong. Iya, benar. Siapa yang disuruh hisap? duanya. Udah. Namanya sebutin. Sama Pak. Dwi sama Alfa suruh kamu apain? Kamu apain mereka? Kamu apain mereka? Terus kamu apain lagi? Udah itu lah. Mereka suruh kamu ngapain? Suruh isi punya kamu? Iya. Sakit kamu? Iya. Sekarang juga saya minta kamu menyerahkan diri daripada dipukul. Ayo, Siap. ikut. Saya bawa tas dulu. Gak usah. Bawa KTP-nya. Ada. Kamu jangan ngelawan begini. Ya, daripada lu dipukulin, gua bagus, gua bawa doang, nggak dipukulin lo. Hah? Jangan lagi di sini warungnya nih. Ini doyan anak kecil laki-laki. Ya, saya. Suruh jalan aja, Mam. Suruh jalan dekat. Dekat. Gitu kan. Buat membahasnya. Nah, dialog lu bisa lihat aja nanti di videonya, semua itu jelas karena si pedagang itu mengakui bahwa dia memang melakukan tindak itulah, Iya, pencabulan itu ya. pencabulan itu kan bisa masuk ke segala macam arah tuh, ya kan. Yang di sini yang menarik untuk gua ya, gua ngelihat si ibu-ibu ini siapa nih? Nah, itu dia masih kita pertanyakan sih. Gue Iya. juga masih mempertanyakan itu sih. Karena beritanya masih gantung nih gitu. Memang si tersangkanya udah mengakui. Cuman yang gua penasaran tuh bukan si tersangkanya ini, Ibu-ibunya ini siapa. malah ya bener ya. Karena Siapa? kalau dia warga biasa nggak mungkin. Ya, kok berani? Berarti berani menabrak atau Karena cara ngomongnya ini kayak aparat cuy. tegas ya, tegas. jelas. Dan cara itu benar-benar Integrasi bener, banget. Kayak enggak apa? Integrasi. Introgasi. Introgasi. Interogasi banget itu kayak aparat bener tadi. Iya, kayak tegas itu bener. Jadi karena pedagang tersebut memaksa seorang anak kecil laki-laki untuk menghisap anunya. Anunya apa sih? Anunya lah. Yang punya laki. Jadi ada dua anak korban. Yang pertama dikenal sebagai D inisial aja ya. Iya. Sama N. R. gitu. N apa R? Nggak tahu di sini N tulisannya. N ya. Ya. Tanya si perempuan, si ibunya itu. Nah, disitulah si Padang ini mengakui. Padahal mengakui setelah dicecer ya, aslinya kan Iya, kayak dia ngomong awalnya nggak mau ngakuin. Awalnya dibilang gini cuy, sodomi, enggak. Awalnya. Soalnya gini ya, itu mungkin yang gap itu diisep, ya kan? Iya. Diisep titiknya. Cuman kalau dia bilang disodomi, feeling gue sih kemungkinan ada. Karena cuy. ibu-ibu berani atau ibu-ibu asal ngomong aja mungkin ya, atau entah dia ibu-ibu itu dapat bukti kalau disodomi atau asal ngomong aja kayak ngeretak si pedagang Iya, itu. cuman gue curiga ini kayaknya udah berlangsung lama gitu. Jadi mungkin kemungkinan besar kayaknya tindak sodomi itu ada sih, kayaknya ya. Ini Soalnya- pandangan lo nih menurut lo pribadi ya. Menurut gue pribadi kayaknya ya. ada dan udah terjadi. Cuman ke gapnya adalah di SP ini. Oh. Gitu. Yang jadi masalah di sini adalah kan
itu udah jelas pemaksaan atau enggak mungkin dia manipulatif ke bocah kecil itu ya. Manipulatif kayak Ya, merayu menghasut dengan iming-iming sesuatu Ya, gitu ya, ya. kan. Nah, itu menurut gua udah berlangsung lama karena itu ada 2 anak itu, dan yang gue baca tadi di sini ya itu diiming-imingin duit 50.000 gitu kan. banyak juga ya buat anak kecil kan lumayan itu ya, jadi mau lah ya ibaratnya. Berarti lu mau? Ya enggak mau buat Dikasih anak bocah. kecil. Buat anak kecil kan nggak tahu dia polos kan, kalau buat namanya anak kecil dikasih duit kan nggak tahu ini bener apa enggak kan. Tapi menurut lu aneh nggak sih? Menurut lu nih si pedagang ini sakit nggak sih? Ya sakit sih menurut gua, karena emang dia kenapa anak kecil dan laki-laki gitu loh. Itu kan jadi ini kasusnya menurut gue ya, ini kasus ini berlipat ganda, mutualin Banyak segala sih kalau macam, mau banyak. dituduhin bukan pelecehan, pelanggarannya sih banyak. Kalau Pelecehan menurut ada, pelecehan ada, bisa. bisa. Pedofil juga bisa nggak sih? Pedofil masuk. Masuk. Terus anak itu laki-laki coy semua. Iya. LGBT juga bisa, ya masuk, Bisa. bisa benar. Itu kan perbuatan menyimpang. Menyimpang. Cabul masuk. Banyak, Ya kan? semuanya masuk yang negatif-negatif ke Iya. orang laki-laki ini sih. Gila ya, ini menurut gue emang udah sakit secara psikologis sih. Iya. Itu fetish juga bisa disebut itu. Bisa ya? Karena iya dia fetishnya anak bocah. Soalnya di dialognya kalau lu denger dia bilang si ibu-ibu itu ngomong, kamu yang minta anak, nggak mau yang gemuk, yang kurus. Oh, lebih kerucut berarti Lebih ya. spesifik. Iya, lebih spesifik Kan ya. artinya kan ada sesuatu yang dia idealnya gue kayak gini pokoknya. Berarti kan masuk ke fetish kayak gitu. Waduh, berarti banyak banget dong dia pelanggarannya ya, apaan? Ada ya orang kayak gini itu. Tapi yang gue baca tadi kena pasal 76E ya. Tentang pencabulan pelecehan itu kan. Nomor 35. Heeh. Tahun berapa? 2014. 2014. Di situ mencakup semua. 5 tahun penjara minimal. Semua itu enggak cuma pencabulan sama pencabulan pelecehan. Banyak tadi gitu cuy. ya. Tadi banyak gue baca di situ. Cuman gue nggak tahu ya. Dia kenanya yang berapa nih? Karena kan kita baca berita bukan baru setengah ya, emang baru ada ya Boleh setengah. segitu, ha. Gitu. Udah, kalau menurut lo aja deh Yan, gimana menyikapi tentang ini? Aduh, apa ya, saking banyaknya sih di negara kita orang-orang kayak gini tuh untuk menghandle kalau nggak ada tindakan ketegasan sih juga susah sih, nggak bakal Ini kan berhenti. perlindungan anak nih mesti. Iya, nggak bakal berhenti untuk stop gitu kalau nggak ada hukum yang jelas yang pasti itu. Tadi kan lu bertanya tuh. Ini tahu dari mana sih ibu-ibu Iya, ini? itu sama si gua bertanya bingung apa. Ternyata- Dan kenapa sih orang-orang tuh ngelapor ke ibu ini? Apakah ibu ini yang berani untuk mengungkap Jadi ternyata atau apa gini gitu? ya, tadi gue baca di beritanya tuh bahwa anak-anak ini ngadu ke orang tuanya. Heeh. Nah orang tuanya itu ngadu ke siapa gue nggak tahu, berujungnya si ibu-ibu ini yang muncul. Gitu. Dan menurut gue pas gue videonya anjing nih keren banget sih Iya, ibu-ibu, ibu-ibu. dicecer banget Iya. gitu. Dan Interogasi bukan itu orang sembarangan ya, pasti dia kayak bukan orang sembarangan. bukan orang sembarangan ya. gitu, dan si laki-laki penjual nasi padang itu nggak berkutik sama sekali. Panik, langsung jujur Iya. dan benar-benar jujur, nggak berani ngelas, nggak berani bohong. Gue nggak habis pikir kenapa bisa sampai kayak gitu ya. Siapa sih pedagang ini? Iya, maksud gue terbilang maniak nggak menurut lo kayak gitu? Ya pasti sih. Aneh kan? Iya, udah bener apa ya, anak korbannya itu anak kecil sih, parah banget ya emang. Gue di sini juga nggak dikasih tauin lagi tuh si siapa namanya pedagangnya itu punya istri atau enggak. Oh iya iya. Anjing nggak punya istri, sakit hati banget itu istrinya. Berarti kan nggak puas ya? Iya, udah apa sama anak kecil lagi dia apa lebih hasratnya lah maksudnya ya nggak sih, lebih tertariknya kan itu loh. Jawa ini kenapa sih? Tapi dia udah langsung mengakui, dan mungkin karena si ibunya bilang, mendingan lu ngaku sama gua dibanding lu digebukin dipukul ya. warga ya kan. Kalau dipukulin bisa langsung menghadap Mati. Allah langsung Iya. ya. Neraka langsung ya, neraka. Jadi gimana menurut lo tentang kasus ini? Tanggapan lu deh. Ya emang pasti sih si laki-laki ini emang punya kelainan sih ya. Yang tadi Kelainan, udah oke. pasti banget, nggak mungkin dia orang normal tuh dia melakukan hal yang banyak, tindakan yang negatif tuh nggak mungkin sih, pasti punya sakit jiwa, kelainan, udah nggak ada lagi. Sakit jiwa mah kejiwaan ada, kejiwaan pasti ada. Iya, kelainan dah pokoknya udah. Jelek-jelek negatif semua ada di orang ini sih. Kalau lu pribadi ginian, anak lu yang digituin, apa yang mau lu lakukan ke si nasi padang ini, orang ini? Ya anjing, mau sosok bawa pelanggaran hukum juga nggak mungkin juga gitu ya, bisa biasa. Kalau nggak ada landasan hukum deh, lu mau ngapain nih orang?
bawa ke neraka aja, ke akhirat langsung dibawa. Jadi lu bunuh gitu langsung maksudnya? dikirim ke akhirat ya, kalau nggak ada hukum, nggak ada apa sih, udahlah. Nggak bisa di apa, biar hilang aja, biar nggak munculan lagi orang-orang kayak begini terus. Karena kalau dia cuman kena pasal yang tadi kita sebutkan itu menurut gue kurang. Iya, cuma 5 tahun di penjaranya. Itu minimal cuy. Minimal sih. Kan nggak tahu di pengadilan gimana hasilnya. Karena kan maksimalnya 15. Dendanya berapa 5M ya? Iya, 5M dendanya. Dendanya 5M. Tutup itu Padang langsung. Denda. Iya. Masa itu dia yang punya apa bukan tuh? Nah, kan ya jadi dia cuma kerja di situ kan. Iya, maksud gue juga kurang karena apa? Karena dia cuman melihat titik si tersangkanya ini. Yang kurangnya maksudnya siapa nih? Korbannya kasihan dong. Pasti kan ada traumatik. Ya kan? Ya itu sih pasti sih emang. Iya dong, pasti ada traumatik gitu Pasti. kan. Pasti dia ngebayang anjing nih Falconnya nih, nah gitu-gitu. Lu kebayang gak sih? Iya, Wan, iya karena dia gitu? menghisap ya, oke ya. Nah, itu susah banget buat ngilangin tuh, pasti kebayang terus bener. Kalau jemputnya kisut rame Aduh, ya, anjing, dulu. jijik banget. Merusak. Tapi apa ya perasaannya dia pada saat dulu isep titik gue nih, Ya, lu gue kasih gocap. Ya buat Anjing kepuasan sih. pribadi sih, kan. Iya maksud gue gimana ya ngebayanginnya dia ya? nggak mikir mau itu anak atau penting kepuasan pribadi dia, nafsu dia sih. Yang dia cuman ada mikirin itu sih menurut gua. Tapi lu gitu tentang fetish gitu. Nggak tahu sih gua. Kenapa nanya gua lu? Nggak tahu sih gua, anjing kenapa tiba-tiba nanya gua. Enggak maksudnya. Ya kan kalau gue alhamdulillah normal ya, gue punya istri gitu, maksud gue kalau lu memang lagi nafsu lagi apa lu Istri lah, minta ke pasangan istri dia, gitu betul. ya. Tapi mungkin yang tadi itu bener kali ya, emang dia menyimpang penyakit Iya menurut pasti gua. itu. Dan kalau memang dibilang ini normal sih enggak Enggak. gitu. Jadi selamat untuk Pak Nasi Padang si penjual ya, gue nggak bilang nasi Padangnya ya. Tapi emang itu harus ditegakkan sih kayak gitu karena si anak itu kan pasti lemah ya pada saat berhadapan sama si tukang nasi Padang itu. Jadi memang harus dihukum dengan seberat-beratnya Hukum mati sih. sih sebenarnya orang-orang kayak begini. Nggak bisa sih. hukum mati bangsat. Kenapa? Kok hukum mati anjing, kan dia nggak ngambil nyawa orang. Iya sih, tapi kalau 15 tahun itu kurang sih, 15 tahun ya. Mestinya 15 tahun dia berapa anak dikalkulasi. Wah, oh benar. itu. Ya berarti 15 tahun satu anak gitu korbannya ya. Hmm. Ya benar juga sih itu beli. Benar. Ya kalau misalnya 2 anak SP dia terus dihitungnya cuma sekali. Kayak enakan sih. Iya. Dan menurut gua nggak usah dihukum mati, dipenjarain seumur hidup karena kayak gini tuh meresahkan banget buat anak-anak gitu. Ini tuh kan predator itu kan. Iya. Kan kasihan anak-anak lagi lapar gitu ya. Iya, Datang jajan. Malah pesan kikil sama ini apa namanya telur dadar tebel. Habis mangan suruh SP kan anjing. Anjing. Dessertnya nyata. dessert. Anjing dapat dessert goblok. Dan gue bingung pada saat lagi apa tiba-tiba dia kepikiran. Itu kan pasti ada awal mulanya ya kayak gitu. Apa dia lagi liat anak-anak bocah terus tiba-tiba kepikiran wah nih di SP enak banget nih sama anak bocah nih. Kebayangnya tuh apa gitu maksud gue. Ya karena udah dari jiwa dia kelainan itu jadi Dan pertanyaan tertarik. gue adalah itu sampai ngencrit nggak sih? Nah, kalau menurut gue sih pastilah dia udah minta udah bayar, ibaratnya udah bayar gocap udah ngasih. Gocap Iya, kan? maksa itu masuk nggak sampai gitu sih, nggak sampai juga sampai keluar. Oh jadi emang normalnya adalah kalau lu bayar emang harus sampai ngencrit gitu kan? Nggak tahu sih. Nah, lu tadi ngomong Nggak tahu gitu. juga karena dia gunanya buat apa, buat kepuasan pribadi doang gitu. Iya maksud gua tadi kan Ustaz dia masa udah bayar gocap nggak sampai ngencrit? Ya kali kan gue nggak tahu ya kan. Ya kan gua juga nanya Iya, kenapa lu gua nggak panik? tahu apa. Gue gak panik anjir. Jadi intinya kesimpulan dari gua sih menurut gua tentang kasus ini sih gua salut banget sama anaknya bisa mengadu karena jujur aja ya kalau gua secara pribadi untuk mengakui misalnya lu bapak gua gitu ya aku tadi SP orang gue sebagai laki Iya. kan gimana gitu mental gua Anaknya kan. udah stres kali, udah nggak bisa menyembunyikan itu ya. Iya. Udah stres, udah tekanan banget nih udah. Wah. Tapi bagus menurut gue itu langkah yang bagus karena biar cepat ditindak gitu Iya. kan. Kita juga nggak tahu nih sebenarnya berapa lama nih si cabul ini udah
di SP banyak anak kan kita Kan nggak kita tahu. tahu. Karena lu tadi bilang ada 2 wai gitu. Pas gue liat kok ada 3 juga. Nama ya. Ada si DR siapa gitu kan. Jadi menurut gue ini bagus dan Bagus apaan bagus maksudnya? bagus harus ditindak ditindak, kayak ya, gini ya. gitu loh. Lu bisa mancing gua nih. Enggak bagus apaan? Ya gue gue merasa ngelihatnya keren nih video gara-gara si Ibu-ibu ya itu paling buat tertarik itu ibu-ibu itu sih. Iya, dan gue ngeliat dari si pedagang nasi padang itu nggak berkutik Iya, coy. itu bener-bener wah. Gitu kalau lu lihat video full itu dia ngasih lihat warganya lumayan banyak tuh. Iya. Dan mungkin kalau ada kalian penonton tahu si ibu ini tuh sebenarnya siapa sih ya, orang biasa, warga biasa atau dia dari aparat atau mungkin kan ya bisa Kok deh. aparat sih? Aparat. Wah, aparat. Keparat. Bisa kasih tahu kita ya nggak sih? Enggak untuk apa? Penasaran Dikasih juga tahu ini gitu. ibu ini tuh apa dia warga Enggak sih, biasa? penasaran. Warga biasa atau emang apa? Soalnya dari dia gaya ngomong tuh tegas banget dan berani sih. Iya. Itu yang gue pengen Bisa salut. nggak? Lu kayak gitu bisa nggak? Bisa anak lu kayak gitu terus lu memproses orang itu. Lu tahu nih, wah nih ternyata si Revkin yang SP anak gua nih. Ya yang di SP gitu. Nah, lu akan gimana tuh? Mungkin gue nggak, kalau saat ini mungkin gue langsung emosi main tangan mungkin ya. Nggak mungkin disebut tenang itu ya. Warga yang emosional Ya gitu mungkin ya gue kalau apalagi itu kan ibarat anak gue gitu ya kan. Tadi lu nanya itu anak gue mungkin wah nggak bisa setenang dan setegas ini, langsung emosi dan main tangan mungkin ya kalau gue ya mungkin itu. Dan itu juga dia bukan hanya di SP ya, tapi juga SP balik. Iya guys, si anunya anak kecil. Ya kalau lu nggak percaya, lu bisa denger si Iya. ibu itu ngepres. Dan di situ gue sedikit denger dan gue ada subtitle, tapi nanti gue kasih ada subtitlenya. Di situ dibilang, kamu isep dia, iya. Dan dia isep kamu, ya gitu. Itu kan luar biasa kan. Luar biasa emang bener. Itu permainan 2 arah artinya. Gitu loh. Cuman oke, intinya gue seneng dia udah ketangkap langsung dan hebat menurut gue si anak itu, mentalnya kuat dan untuk mengadu gitu ya, karena kan nggak semua orang bisa berani kan, malu kadang kayak gitu kan. Lu malu nggak sih kayak gitu? Maksud orang tua pas sebagai Lu korban. sebagai korban terus lu mengadu gitu ke bapak lu, om lagi pak, aku habis SP. Iya malu sebenarnya sih. Deva sama Revki gitu. Malu sih emang. Malu kan? Iya pasti. Gitu loh. Mending kita terpendam sendiri ibaratnya ya, udahlah kita yang tahu. Makanya dari situ kan gue bilang mental si Iya. elunya juga keganggu kan. Iya jadinya pasti kan. pasti. Gitu loh. Udah gitu aja ya. Jadi intinya gue seneng si pelaku udah mengakui dan ketangkap, dan untuk si anak semoga cepat pulih mentalnya. Dan kita harus ucapin makasih sih buat ibu ini ya, udah berani mengungkap ya nggak sih, buat mengungkap dan memproses si tukang nasi padang itu. Sampaikan ke ibu-ibu mau ngomong apa? Ya salut sih sama ibu-ibu dan makasih tuh buat ibu-ibu supaya nggak terjadi lagi kayak apa hal-hal kayak gini sih, karena Masih ibu-ibu ini diangkat jadi menteri ya. Menteri yang benar begitu. iya bener ya, tengah jadi ketua pelindungan anak lah ya paling enggak ya, Iya. mentok-mentoknya. Daripada udah closing langsung. closing dah. Oke guys, sekian dulu podcast kita pada siang menjelang sore ini, dan tetap terus saksikan podcast Halusination.